Puji Tuhan, selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Saya percaya bahwa pertemuan kita pada sore hari ini tidak sia-sia. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, tapi Tuhan Yesus hadir bersama dengan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya ajak kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Tuhan, bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarkan kami selalu menikmati kasih-Mu yang tidak pernah habisnya. Dan biarkan Tuhan kami mau alami kasih itu. Tuhan, Engkau yang sertai ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang luar biasa, hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami selalu bersyukur untuk segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan, beribadah kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersama kita mau katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Mari kita mengangkat tangan kita bersama Bapak Ibu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kita sembah Tuhan selalu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Musik perlahan. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Bapak Ibu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur lah, bersyukur karena kasih setiamu. Dengan kesungguhan hati kita, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Biarkan hadirat Tuhan ada bersama setiap kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan kasih-Mu mengalir, mengalir buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mau angkat tangan kita bersama-sama dan kita sembah Tuhan. Dan kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ora patakaya rabashana rapatakaya rabaharabashi. Ora bahaya rabatakaya rabatakaya rabah. Irarahaya rarawu yarabahashara rabahaya rabatakaya rabatakaya rabah. Oh ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan, biarkan cinta-Mu mengalir bagi setiap kami. Kasih yang mempersatukan, kasih yang tidak pernah gagal. Haleluya. Syararabatakaya lalaba syararabatakaya lalaba ya lalaba. Oh ya lalaba ya lalaba shi ya lalaba ya lalaba. Oh haleluya. Biarkan kita menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir,
kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, kasih Tuhan yang abadi bagi setiap kita. Saudara dan saya dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur atas itu, kita berterima kasih atas itu Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita mau lebih dalam sembah Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lalabata ya lalabasha lalama ya lalabata ya lalaba. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh biarkan hadirat itu turun, hadirat itu turun. Hadirat Tuhan turun atas setiap rumah demi rumah, atas setiap keluarga demi keluarga. Mari Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, takkan pernah habis kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Sore hari ini Tuhan, kami mau siap bersorak-sorai dan memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya biarkan kasih Tuhan tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap bertepuk tangan, bersukacita dan bersorak-sorai bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarkan kasih Yesus mengalir bagi setiap kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Katakan, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar, haleluya, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Dari kasih Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita mau katakan kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, amin. Tiada kasih lebih sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih, tiada kasih lebih sempurna, ya. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Dari kasih,
dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu yang ada di dalam rumah, bolehkah Bapak Ibu bersama dengan anak bisa bergandengan tangan bersama-sama? Kita mau bersatu di dalam kasih Tuhan, bersatu di dalam cinta Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita mau katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh bisa kasih tunjukkan kasihnya Bapak Ibu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita mau buka telinga kita untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Percaya firman Tuhan hidup, firman Tuhan berkuasa bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim demi musim Tuhan sertai kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
syukur lebih luas, haleluya, lebih luas. Saya persilakan hambanya Pak Nason. Mudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Sebentar kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan, dan topang kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus kami siap terima nasihat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perlu digarisbawahi di sana, saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Buka sambung Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Kisah Rasul tadi, di situ ada mandat Tuhan Yesus kepada para muridnya, demikian juga kepada kita sampai hari ini, bahwa kita akan menerima kuasa, dan tujuan Tuhan memberikan kita kuasa itu adalah supaya menjadi saksi Tuhan. Perlu kita ketahui saudara, menjadi saksi dan bersaksi itu beda. Kalau bersaksi, kita hanya menyampaikan pengalaman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita mengalami mujizat. Tapi kalau menjadi saksi, menjadi saksi berarti orang lain menemukan Tuhan dalam hidup kita. Itu beda. Nah, Tuhan menghendaki kita bukan cuma sekedar bisa bersaksi, tapi kita harus menjadi saksinya Tuhan. Lewat hidup kita orang lain boleh mengalami berkat Tuhan. Lewat hidup kita orang lain boleh menemukan jamahan Tuhan di situ. Nah, untuk menjadi orang yang bisa jadi saksinya Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Sudah pasti itu saudara. Karena bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita juga tidak kuat iman kita? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau tiap hari kita hanya mengeluh? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau ternyata dalam hidup kita ada banyak hal yang gak tertib di sana? Jadi perlu orang-orang yang kuat di dalam Tuhanlah yang akan menjadi saksinya Tuhan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan cuma tidak sekedar hanya masuk sorga saja Bapak Ibu ya. Tapi lewat hidup kita, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain boleh menemukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya Tuhan, dan kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, tema kita adalah kuat di dalam Tuhan. Karena di pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama. Mengapa kita sebagai saksi Tuhan harus kuat dulu di dalam Tuhan? Saya temukan ada dua alasan kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah karena hidup ini makin lama bukan makin mudah. Hidup ini makin lama bukan makin mudah. Perhatikan Bapak Ibu, usia kita menambah, kekuatan kita makin menurun. Tubuh kita ini makin melemah, tulang-tulang makin mengkeropos.
Kulit yang kencang makin lama makin keriput, rambut yang hitam makin lama makin memutih. Intinya, semakin bertambah usia, kita bukan semakin kuat, tapi semakin melemah. Sementara persoalan yang kita hadapi semakin banyak, semakin kompleks, dan semakin rumit. Bagaimana kita bisa menghadapi itu semua kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan? Nah, kuat di sini bukan bicara otot, bukan bicara otak, tapi bicara iman dan karakter kita. Hanya iman dan karakter kita lah yang perlu diperkuat supaya kita bisa menghadapi semua apapun yang harus kita hadapi selama kita hidup. Alkitab katakan Mazmur 90 ayat 10 bahwa usia kita 70 sampai 80 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, sampai 80 tahun kita akan menghadapi banyak ragam peristiwa di sana. Yang bisa saja memungkinkan kita kalau kita nggak kuat, kita bisa stres dan gila, saudara. Contohnya seperti sekarang, siapa yang nyangka pandemi bisa terjadi seperti ini? Saya kalau lihat di sosial media, hampir-hampir tiap hari kita temukan berita duka cita. Ada yang meninggal ini, meninggal itu, meninggal itu. Hari-hari itu kita banyak menghadapi hal kesedihan, saudara. Kita kalau nggak kuat, waduh. Ya. Belum lagi menghadapi masalah ekonomi, belum lagi menghadapi masalah cuaca, virus segala macam. Kita kalau nggak kuat di dalam Tuhan, habis, saudara, habis. Makanya saudara, firman Tuhan juga katakan dalam Matius 10 ayat 22, barang siapa yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan selamat. Makanya kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, di dalam iman dan karakter kita akan tumbang menghadapi semua perubahan yang ada di zaman sekarang. Kita harus kuat di dalam Tuhan, karena hidup ini makin lama bukan makin mudah, bukan makin lama makin gampang, tapi makin kompleks dan makin rumit persoalannya. Yang kedua, kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Karena kita menghadapi 3 musuh yang tangguh. Kita punya musuh-musuh yang tangguh yang saudara mau tidak mau, rela tidak rela, siap tidak siap, saudara harus hadapi ini seumur hidup saudara. Ada 3 musuh kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah iblis, yang kedua kedagingan, yang ketiga adalah keduniawian. Ini saudara harus hadapi, tidak bisa tidak. Dan hanya orang yang kuat dalam Tuhanlah yang bisa menghadapi 3 musuh ini. Yang pertama itu iblis. Nanti bisa baca Efesus 6 ayat 12. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada waktu engkau buka toko di depan ada kembang? Apa yang Bapak Ibu lakukan pada waktu tengah malam tiba-tiba ada ledakan di atas rumah? Das! Apa yang Bapak Ibu lakukan tiba-tiba anggota keluargamu atau karyawanmu ada yang kesurupan? Apa yang kau lakukan pada waktu kau ngadapi di rumah tiba-tiba ada suatu kejadian yang aneh, yang supernatural, yang kau tidak tahu bagaimana, tidak tahu asal dari mana. Tiba-tiba kok seperti ini ada bau kembang. Apa yang engkau lakukan, saudara? Jujur saudara ya, banyak anak Tuhan yang sudah lama jadi Kristen masih takut dengan setan. Ya. Nah kalau seperti itu, habis sudah. Ini nggak bisa kita lewat, kita bisa hindari. Ini pasti ada dalam hidup ini, pasti. Bulan lalu saya ngurapi ada pabrik di daerah Surabaya Timur, saudara. Jadi pabrik ini ngalami serangan. Tapi untung pendoanya, ownernya itu pendoa. Jadi anak Tuhan. Jadi saya hamba Tuhan cuma membantu saja. Jadi ada banyak kejadian aneh-aneh. Mesin jalan sendiri segala macam, para listrik sudah dimatikan. Tiba-tiba ada yang pecah. Nah untung ownernya pendoa. Ya. Akhirnya kita hamba Tuhan ya cuma membantu saja. Kita urapi, patahkan semua. Setelah itu nggak ada masalah. Hal seperti ini saudara dalam pelayanan saya kami banyak temukan. Sekalipun saya dari Surabaya itu kota metropolitan, hal seperti ini masih ada. Warung habis masak nasinya basi. Ya, apalagi di perusahaan percetakan kita pernah layani daerah Juanda sana. Spare part habis pasang, perlu waktu 8 jam bongkar pasang spare part, 5 menit kemudian spare part itu ada di luar coba. Yang kayak gini ada banyak. Nah kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, habislah sudah. Tidak heran makanya banyak anak-anak Tuhan yang lemah imannya, tidak kuat imannya, cari dukun saudara. Ini tidak bisa kita hindari, pasti kita akan hadapi. Itu yang pertama, iblis. Yang kedua adalah kedagingan. So kita buka sebentar di dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-7 sampai ayat 8. Dikatakan di sana, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang kedua musuh kita adalah kedagingan. Apa itu kedagingan? Nanti bisa baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, sihir, perseteruan, iri hati, ada banyak di sana.
Coba saudara cek, saudara masih kecantol dosa mana di situ? Perlu orang-orang yang kuat di dalam Tuhanlah, yang imannya dan karakternya kuat, yang bisa mengalahkan kedagingannya. Yang paling sering kita dengar adalah contoh masalah kepahitan, iri hati, dengki, emosi, amarah yang tidak terkendali. Kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengendalikan diri kita. Kita pernah banyak dengar kesaksian kan Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang kuat dalam Tuhan mau mengampuni. Sekalipun dia bolak-balik disekati, dia mau ngampuni. Akhirnya terlepaslah ia dari sakit kankernya. Akhirnya dipulihkanlah ekonominya. Kenapa? Karena mereka ngalahkan musuh-musuh kedagingan itu. Kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, perhatikanlah, kepahitan itu pasti akan disimpan terus. Kita akan jadi pendendam. Habislah sudah. Ini musuh kedua kita yang tangguh yang harus kita hadapi, yaitu kedagingan. Hanya orang-orang kuat dalam Tuhanlah yang bisa menaklukkan musuh ini. Yang ketiga adalah keduniawian. Coba buka Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Ini musuh ketiga kita yang tangguh. Yakobus 4 ayat 4 dikatakan di sana, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Keduniawian. Apa itu duniawi? Saudara, kalau bicara duniawi bukan berarti kita berpikir, oh yang suka mabuk itu Pak ya, yang narkoba, yang dugem. Saudara percaya enggak? Kita mungkin enggak narkoba, kita enggak dugem, kita enggak ikut gaya-gaya orang yang hiburan malam itu. Ternyata kita pun masih duniawi. Mungkin kita enggak ikut seperti mereka, kita aktif di pelayanan, kita khotbah. Tapi ternyata masih duniawi. Apa contohnya? Coba cek, pada waktu saudara mengambil keputusan terpenting dalam hidup, saudara tanya Tuhan apa tidak? Saudara baca nanti dalam Roma 12 ayat 2, perbedaan warga kerajaan sorga dengan dunia adalah apa? Kalau orang kerajaan sorga dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Jadi perbedaan warga kerajaan sorga dengan dunia adalah dari kemauan mencari kehendak Tuhan. Sekalipun kita mungkin gak dugem, kita gak mabuk, kita gak narkoba, tapi waktu kita ngambil keputusan gak pernah tanya Tuhan, maaf, itu duniawi. Jujur saudara ya, perlu orang yang kuat dalam Tuhan lah, yang sungguh-sungguh kuat doa, baca Alkitab, puasa, sampai dia ngerti apa yang Tuhan mau. Maka dia akan ngambil keputusan seperti apa Tuhan kehendaki. Itu perlu kuat dalam Tuhan. Kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, ambil keputusan, sudahlah. Daripada capek doa, capek baca Alkitab, udahlah aku mau ini ya ini. Tidak heran berapa banyak anak Tuhan yang akhirnya mengalami penyesalan. Dia dijajah oleh penyesalannya sendiri karena salah mengambil keputusan. Hanya orang yang kuat dalam Tuhanlah yang sungguh-sungguh akan mencari kehendak Tuhan. Jadi saudara, kenapa kita harus kuat dalam Tuhan? Yang kedua adalah karena kita punya musuh yang tangguh. Ada 3 musuh kita. Yang pertama iblis, yang kedua kedagingan, yang ketiga adalah keduniawian. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana untuk menjadi kuat di dalam Tuhan Pak? Saya temukan ada 3 nasihat firman Tuhan. Yang pertama adalah miliki mindset ilahi. Miliki mindset ilahi. Miliki pola pikir firman Tuhan. Saudara, pernah nggak Bapak Ibu menyadari bahwa kita ini seperti apa yang kita pikirkan? Kita ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Kalau saudara berpikir nggak bisa, ya nggak bisa. Saudara berpikir bisa, pasti bisa. Jujur saudara ya, saya kalau menghadapi masalah, saya selalu pegang 1 Korintus 10:13. Bahwa semua pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu sesuai kemampuan kita. Jadi kalau Alkitab katakan persoalan yang terjadi sesuai dengan kemampuan kita, berarti kita bisa lewati itu. Tuhan sudah siapkan jalan keluar di sana. Jadi seharusnya dalam pola pikir kita berkata apa? Pasti bisa. Tuhan sudah siapkan jalannya, Tuhan sertai kita. Tapi kalau kita berkata enggak bisa, maka jadilah enggak bisa. Buka sebentar Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Kita harus punya mindset ilahi. Jadi kalau dikatakan mindset ilahi adalah mindset yang sesuai firman Tuhan. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Contoh-contoh, mari kita buka dalam 2 Samuel 9. Di sini ada satu contoh bagus untuk kita ambil pelajarannya. 2 Samuel 9 ayat yang ke-8. 2 Samuel 9 ayat 8 dikatakan di sana, lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah, nanti sudah bisa baca pada ayat sebelumnya. Itu kisahnya begini, saudara. Mefiboset ini adalah anaknya Yonatan. Yonatan adalah anaknya Saul. Nah, kita tahu bersama bahwa Saul itu musuhan dengan Daud. Karena Daud itu lebih dihargai oleh masyarakat warganya daripada Saul. Nah, tapi Yonatan anaknya Saul itu akrab dengan Daud, bahkan seperti saudara kandung. Mereka dulu pernah buat perjanjian bahwa kalau nanti salah satu dari mereka ada yang meninggal, maka salah satu dari mereka yang hidup harus menanggung keluarga yang meninggal. Jadi contoh misalnya kalau Daud itu meninggal atau tewas, maka Yonatan harus memelihara keluarga Daud. Demikian sebaliknya. Nah, ternyata berlanjutnya waktu, Saul dan Yonatan tewas oleh musuhnya. Nah, begitu Saul dan Yonatan tewas, Daud langsung mengambil alih kerajaan Israel. Karena waktu itu kan Daud melarikan diri, dikejar-kejar oleh Saul. Tapi begitu Daud tahu Saul dan Yonatan tewas, langsung diambil alih oleh Daud. Begitu Daud jadi raja, Daud ingat perjanjiannya dengan Yonatan. Aku dulu pernah berjanji pada Yonatan bahwa kalau ada keluarganya yang hidup, aku harus pelihara. Akhirnya dicari informasi dan ternyata betul ada, yaitu anaknya Yonatan sendiri, ya namanya Mefiboset. Nah, dicarilah saudara. Lalu Mefiboset akhirnya datang menjumpai Daud. Nah, waktu Mefiboset datang menjumpai Daud, Mefiboset tadi ngomong begitu. Siapakah aku ini, seekor anjing mati? Kan aneh, saudara. Saya mau nanya saudara, apakah Mefiboset itu adalah raja? Iya, dia raja. Karena dia masih keturunan raja. Tapi kenapa dia menganggap dirinya anjing mati di depan Daud? Ada apa? Ternyata gini saudara. Mefiboset ini pada waktu Yonatan itu tewas, ya dia itu masih kecil. Dibawa lari oleh inang pengasuhnya, babysitter. Nah, babysitter itu waktu membawa lari Mefiboset ini teledor. Mefiboset sempat terjatuh dan timpang. Jadi cacat gara-gara jatuhnya itu. Lalu akhirnya diasuh oleh babysitternya. Nah, begitu babysitternya tahu Mefiboset dipanggil ke istana, para teolog kemungkinan menafsirkan begini. Kayaknya babysitternya itu memberikan satu masukan yang buruk kepada Mefiboset. Hai Mefiboset, Saul itu kakekmu dulu musuhnya Daud. Dulu mau bunuh Daud. Ya. Nah, kamu juga harus tahu Mefiboset bahwa Daud itu tidak suka dengan orang cacat. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya sebelumnya itu bahwa Daud tidak suka dengan orang cacat. Nah, kamu ini cacat. Tambah lagi kakekmu seperti dulu kepada Daud. Jangan-jangan kamu dipanggil mau dibunuh ini. Itulah yang dicekoki di pikirannya Mefiboset. Sehingga sekalipun dia raja, dia anak raja, tapi dia menganggap dirinya anjing mati. Daud begitu mendengar pengakuan Mefiboset, dia tidak pedulikan itu. Mefiboset dipelihara dengan sangat baik oleh Daud. Saudara, bukankah kita juga sering seperti Mefiboset? Kita ini anak-anak raja, Bapak Ibu. Anak-anak raja di atas segala raja. Otoritas Tuhan itu ada pada kita. Roh Allah yang besar menyertai kita. Malaikat Tuhan yang berpasukan ada pada kita. Kuasa Allah memagari kita. Kurang apa kita ini? Tapi seringkali kita waktu menghadapi masalah berkata apa? Enggak bisa, Pak. Enggak kuat, Pak. Kurang apa janji firman Tuhan? Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Makanya saudara, saya punya prinsip. Orang bisa menang menghadapi persoalan itu dimulai dari mana? Dimulai dari sini, saudara. Kalau kita sudah lemah di sini, maka lemahlah di sana. Oke lah, kita mengaku kita terbatas. Harusnya kita berkata, Tuhan, aku lemah, tapi bersama dengan Engkau aku pasti bisa. Harusnya itu. Ingat, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau saudara berpikir tidak bisa, maka seterusnya tidak akan bisa. Tapi kalau engkau berkata, aku memang gak bisa, bersama dengan Tuhan aku pasti bisa, maka engkau akan dimampukan untuk bisa. Makanya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan yang pertama, miliki mindset ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 18. Maaf, ayat 8 sampai ayat 9. 1 Timotius 4
ayat 8 sampai ayat 9. Dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yang kedua, saran dari firman Tuhan agar kita menjadi orang kuat dalam Tuhan adalah miliki sikap ibadah dengan benar. Miliki sikap ibadah dengan benar. Saudara, sekalipun kita hari ini masih ibadah online, tapi ingatlah Tuhan ada beserta dengan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita tergantung dari sikap kita selama berada dalam ibadah. Saudara, kenapa ibadah ini penting? Saudara perhatikan tadi di sana bahwa dalam ibadah kita mengandung janji yang luar biasa dan berdampaknya itu luar biasa, tidak terbatas, saudara. Dari hari ini sampai kepada hal yang kekal. Itu firman Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktu kita beribadah, sungguhkah kita punya sikap yang benar di sana? Saudara percaya enggak bahwa dalam ibadah kita ini ada sesuatu yang supranatural itu turun ke kita? Saya saudara ya banyak mengalami kuasa Tuhan waktu ibadah, apalagi waktu perjamuan kudus. Wah, saya memang tubuh saya ini banyak lemah saudara ya, makanya saya sering sangat bergantung pada Tuhan. Saya kalau kemana-mana, Tuhan kalau bukan Engkau aku udah lama mati. Ya, tapi karena Engkau lah aku masih bisa hidup. Saya berapa kali mengalami kuasa Tuhan saudara pada waktu pujian penyembahan dan apalagi waktu perjamuan kudus. Wah, itu luar biasa. Yang terakhir saya alami tahun lalu saudara waktu saya tugas di Magelang sebelum pandemi. Itu saya ngisi Magelang sama Jogja. Jadi Sabtu sama Minggu ada 4 kebaktian. Saya berangkat itu posisi sudah nggak enak badan. Ini sebelum Covid saudara ya. Jadi di kereta api itu posisi badan sudah, saya pikir waduh nih kayak nggak sanggup saya. Tapi sudah jalan kita, saya sama istri saya. Saya bilang Tuhan hanya Engkau yang akan sembuhkan aku nanti waktu di sana. Waktu ibadah pertama hari Sabtu saudara ya di Magelang, saya bersyukur saya bisa khotbah saudara sekalipun pandangan sudah goyang saudara. Saya bilang Tuhan aku masih ada kebaktian lagi besok hari Minggu 3 kali. Aku hanya percaya Kau sembuhkan aku Tuhan. Nah habis ibadah itu saudara habis turun dari mimbar perjamuan kudus dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Padre Teddy. Saudara tahu waktu perjamuan kudus itulah wah itu. Setelah roti diangkat, lalu anggur diminum, saya rasakan ada seperti urapan Tuhan kayak listrik turun di kepala saya. Saya cuma hubas sandar rabatahuri atas saya cuma bahasa roh begitu saya. Dan itu urapan kuat sekali. Jadi selama penyembahan itu kekuatan itu luar biasa. Sampai selesai ibadah badan saya itu fresh saudara. Dan tidak pernah lagi kambuh sakit seperti itu sampai hari ini. Itu di mana? Ibadah. Nah saudara dalam ibadah jangan sia-siakan. Perlu sikap yang benar. Nah salah satu sikap yang benar coba perhatikan dalam Lukas 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Ini salah satu sikap yang benar dalam ibadah. Lukas 8 ayat 15. Ini cerita tentang ilustrasi seorang penabur. Ya. Ada yang benihnya jatuh di batu, semak duri. Nah yang ini jatuh yang betul di tanah yang benar. Perhatikan Lukas 8:15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Perhatikan. Hati yang baik, bukan hati yang lagi galau, bukan hati yang lagi kepahitan, bukan hati yang lagi dendam. Tapi hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Itu dia. Coba cek waktu saudara beribadah, hati saudara seperti apa? Apakah ada kepahitan di situ? Apakah ada kebimbangan di sana? Apakah ada kegalauan di situ? Saudara yang tahu. Kalau selama ibadah kita sikapnya enggak benar, sekalipun song leader luar biasa, penyampai firman juga luar biasa, tapi hati kita enggak seperti apa yang firman Tuhan katakan, sia-sia kita ibadah. Saudara ada satu ilustrasi. Dalam hidup ini, kita pasti akan berurusan dengan 2 kata, yaitu masuk dan keluar. Contoh, tadi pagi kita dari kamar mandi, keluar, ya, masuk, dari tempat tidur, masuk kamar mandi, keluar, lalu masuk kamar tidur lagi, ganti pakaian, lalu dari situ kita keluar, mungkin ke pasar atau ke kantor, habis itu kita kembali masuk ke rumah kita sendiri. Saudara perhatikan, dari masuk dan keluar, itu pasti ada saatnya kita berada di dalam. Dari masuk dan keluar pasti ada saatnya kita berada di dalam. Seperti apa kondisi kita keluar tergantung sikap kita selama berada di dalam. Contoh, ada 2 orang antri mandi. Masing-masing bau. Ya.
Yang satu masuk kamar mandi, keluar harum. Yang satu masuk kamar mandi, tetap bau. Bedanya apa? Padahal kamar mandinya sama, airnya sama, sabunnya sama, samponya sama. Bedanya adalah sikap selama berada dalam kamar mandi. Kalau mandinya betul, pasti keluar harum. Tapi kalau mandinya nggak betul, 2 jari, saudara tahu 2 jari ya? Gini, saudara ya. Nah, itu nggak akan harum, saudara, percayalah. Demikian juga ada banyak orang beribadah beribuan kali. Tapi ada yang keluar ibadah hanya beberapa kali saja, berubah hidupnya bahkan jadi berkat bagi orang lain. Tapi ada yang ribuan kali ibadah, gitu-gitu aja hidupnya. Padahal firman Tuhan sama, yang khotbah sama, gembala sama, WL sama, lagunya pun sama. Bedanya di mana? Bedanya sikap selama berada dalam ibadah. Makanya saudara, untuk jadi orang kuat dalam Tuhan, yang kedua adalah lakukan ibadah dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir, buka Ibrani 5 ayat 13 sampai ayat 14. Ibrani 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan di sana. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Alkitab katakan kalau imannya masih kanak-kanak, dia hanya minum susu, makanannya susu. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia akan makan makanan yang keras. Yang ketiga, nasihat supaya menjadi kuat di dalam Tuhan adalah siap menerima makanan yang keras. Makanan keras ini maksudnya pengajaran firman yang keras. Saya percayalah gereja kita di sini GBI Bangkalan adalah gereja yang sungguh-sungguh siap terima makanan keras, saudara ya. Karena kalau kita tidak siap terima makanan keras, maka kita akan menjadi Kristen-Kristen tempe, saudara. Yang hidupnya itu gampang mengeluh, gampang sambat. Saudara, pengajaran dikatakan keras itu bukan karena nada si pengkhotbah nyentak. Suatu pengajaran dikatakan keras bukan nada si pengkhotbah itu tinggi, tidak. Ada 3 alasan kenapa suatu pengajaran itu dikatakan keras. Yang pertama, karena pengajaran itu menuntut kita harus serius bertobat. Itu keras. Harus sungguh-sungguh tinggalkan dosa. Yang kedua, karena pengajaran itu menuntut kita harus berani pikul salib. Itu keras. Lalu yang ketiga, karena pengajaran itu menuntut kita harus memiliki hidup yang berbuah. Kekristenan itu ada 2 pilihan. Kalau nggak berbuah, dipotong. Jadi kalau khotbah-khotbah seperti itu harus bertobat, berani pikul salib, dan berbuah, pasti keras. Dan saudara, kalau siap terima itu, engkau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara ingat, pada waktu kita selesai ibadah, kita akhirnya nanti akan berhadapan dengan masalah kita masing-masing, di rumah, di kantor, dimanapun juga. Nah, apakah kita bisa membawa bekal firman Tuhan yang lucu-lucu menghadapi itu semua, saudara? Apakah dengan khotbah yang ketawa-ketawa bisa membuat engkau menjadi orang yang mental baja? Tidak. Kita perlu pengajaran yang keras untuk mencelikkan pikiran kita, memantapkan iman kita punya mental baja. Sehingga pada waktu kita menghadapi persoalan, kita kuat melewati itu semua. Kesaksian terakhir. Saya pernah khotbah di salah satu gereja, ini sebelum pandemi, di Surabaya. Entah kenapa waktu naik mimbar itu, Roh Kudus suruh saya ganti khotbah, saudara. Saya tanya, kenapa Tuhan? Pokok sampaikan ini. Udah, saya ganti. Saya ikuti aja, saudara. Ya, makanya di tas saya itu banyak bahan khotbah. Sampai di sana, saya khotbah tentang masalah kasih. Tapi entah kenapa waktu di tengah khotbah, itu agak emosi saya. Jadi waktu saya bilang, saudara kalau tidak punya kasih, jangan berpikir Tuhan akan mengasihi engkau. Karena pembalasan yang tidak berbalas kasihan. Wah, itu Yakobus 2:13. Entah kenapa bawaan saya itu marah, saudara. Habis itu selesai, saya turun dari mimbar. Waktu saya duduk kembali di tempat duduk saya berpikir, kenapa tadi saya marah-marah tadi? Saya pikir, sudahlah, biarlah Tuhan yang bekerja. Saya bilang begitu. Lalu setelah pulang ibadah kan salam-salaman. Ini masa sebelum pandemi. Waktu salam terakhir itu jemaat, itu ada suami istri. Datang, posisi sudah sembab, matanya itu basah dua-dua. Nangis, saudara. Dia bilang gini, Pak Nason, terima kasih untuk khotbahnya. Bapak khotbah memang keras dan itu memang yang untuk kami, Pak. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu? Ternyata mereka 2 minggu sudah pertengkaran hebat dan puncaknya itu rupanya tadi pagi. Minggu pagi mereka mau cerai. Tapi mereka bilang, nanti kita lihat keputusan Tuhan dari mimbar. Apa kata hambanya, itu keputusan kita. Saya waktu dengar itu, saudara, berarti wah kita nih sebagai hamba Tuhan gak sembarangan khotbah ini. Gak sembarangan khotbah ini. Ya.
Saya bersyukur Pak Nason, sekalipun keras dan Bapak terkesan marah-marah, itu semua untuk kami Pak. Itu jawabannya. Kami ngambil keputusan hari ini kami tidak akan cerai. Saya dengar itu kayak mau nangis saudara. Saya langsung rangkul mereka, kita dua sama-sama. Coba saudara kalau saya bawa khotbah lucu-lucu di situ. Apa jadinya keluarga ini? Saya berharap kita semua jangan anti pengajaran keras. Amin. Karena pengajaran keras mendidik kita menjadi orang-orang prajuritnya Kristus. Orang yang terima pengajaran keraslah yang menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ayat terakhir. Buka 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan saya bacakan. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikap laki-laki sana bukan berarti ada diskriminasi dan gender, tidak. Karena laki-laki memang gambaran keberanian. Saya baca lagi sekali lagi ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan karena dalam hidup ini bukan makin lama makin mudah, tapi makin kompleks persoalannya. Dan kita menghadapi ada 3 musuh yang tangguh, iblis, kedagingan, dan keduniawian. Makanya untuk menjadi orang kuat dalam Tuhan, yang pertama, miliki mindset ilahi. Yang kedua, miliki sikap yang benar dalam ibadah. Lalu yang ketiga, siap terima makanan firman yang keras. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa kita datang pada Tuhan. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Bapak Ibu di rumah, tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Saya percaya kita semua datang ke Tuhan hari ini, banyak persoalan yang kita hadapi. Hanya satu pesan Tuhan dari mimbarnya yang kudus, dari gereja Tuhan yang kudus ini. Kuatlah di dalam Tuhan. Bagaimanapun tantangan kita saudara hari-hari ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Mulai hari ini miliki mindset ilahi. Isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Ingat, kita sudah diangkat menjadi anak-anak raja. Otoritas Allah dan tempat yang tinggi menyertai kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Asal kita sungguh-sungguh percaya padanya. Rubah pola pikir kita menjadi pola pikir ilahi yang seturut dengan firman Tuhan. Dunia boleh berkata apa silakan, tapi yang kita pegang adalah firman Allah. Lalu yang kedua, miliki sikap ibadah dengan benar. Sekalipun ibadah kita hari ini masih dibatasi, kita hanya bisa di rumah, tidak apa-apa, Tuhan ada di tiap rumah kita. Miliki sikap yang benar, hati yang bersih tatkala firman Tuhan ditaburkan. Hati yang bersih tatkala kita menyembah Tuhan. Sehingga nanti dari situ, benih-benih yang ditabur di hati kita yang bersih, yang baik itu akan bertumbuh, berlipat kali ganda. Dan engkau menjadi orang-orang yang militan dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, kita siap terima makanan yang keras. Sudah enggak waktunya lah, sudah enggak masanya lagi kita cari ibadah yang ketawa-ketawa saudara. Sudah enggak laku itu. Yang kita perlu adalah pengajaran yang mendidik kita menjadi orang-orang mental baja. Yang kita butuh adalah pengajaran mendidik kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang bisa menghadapi tantangan apapun yang harus kita hadapi. Itu perlu pengajaran yang keras. Tundukkan kepalamu, tutup mata, dan ambil keputusan di sana. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Peter. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini Tuhan. Engkau sudah berbicara secara khusus kepada kami semua. Umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Supaya kami kuat di dalam Engkau. Supaya kami tetap kuat berjalan di dalam iman ya Bapa.
untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kami. Bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah luar biasa untuk mengingatkan kami, supaya kami terus bersandar bergantung sepenuhnya kepada Engkau, supaya kami tetap kuat menjalani hari-hari kami yang penuh dengan persoalan, tantangan, masalah ya Bapa. Tetapi ketika kami kuat di dalam Engkau, maka kami akan bisa melewati semua tantangan persoalan itu. Bahkan kami akan terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami, umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Dan bila kami boleh menyimpan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami tetap kuat dan menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang sedang hadapi masalah persoalan ya Bapa. Mari Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Kalau ada di antara mereka yang sakit pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Berkati segala usaha pekerjaan mata pencarian umat-Mu ya Tuhan. Sehingga di masa pandemi, masa yang sulit ini, mereka tidak pernah kekurangan ya Bapa. Karena pertolongan-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Nahason yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai hidupnya lebih lagi untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya ya Bapa. Bahkan setiap kami, pemain musik, worship leader, semuanya diberkati Tuhan. Karena kami melayani Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas ya Bapa. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan rakyat kami Tuhan. Mereka yang sedang menderita hadapi masalah sakit penyakit COVID Tuhan. Tolong ya Bapa, pulihkan, sembuhkan mereka saat ini Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau sanggup melakukan hal yang lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Berikan hikmat dari surgawi supaya dapat mengambil kebijakan yang baik untuk bangsa kami, untuk negeri ini Tuhan. Lindungi Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta keluarga. Berkati, lindungi para menteri beserta keluarga. Supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan hikmat dari surgawi. Sehingga negeri kami Indonesia segera dipulihkan dari pandemi. Dan ekonomi negara kami mulai naik, semakin baik ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk pertolongan-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Karena kami boleh keluar dari pandemi ini bersama dengan Engkau. Berkati kota Bangkalan di mana kami tinggal ya Bapa. Kami percaya kami tetap aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami merindukan untuk kami boleh berkumpul beribadah secara onsite tatap muka ya Bapa. Dan kami percaya tidak lama lagi kami akan bertemu untuk beribadah bersama-sama. Untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sudah menyertai kami. Berkati Bapak Ibu Gembala yang sedang di rumah juga, Engkau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Siapapun mereka yang mendengarkan ibadah pada sore hari ini, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Percayalah bahwa berkat yang ajaib dan luar biasa akan kita terima pada sore hari ini. Kekasih Tuhan, diberkatilah Engkau dan seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan baik-Mu, dan terimalah
berkat yang besar ini dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, tetap sukacita. Amin.